17 Agustus 1998. Aku tidak boleh kembali ke sumur itu. Dia melihatku. Aku bisa merasakan tangannya yang dingin. Potongan terakhir dari buku harian Slamet Wijaya, warga desa Karanganyar yang hilang secara misterius pada tahun 1998. Mayatnya ditemukan 3 hari kemudian di dasar sumur tua, dengan luka leher seperti cakaran dan wajah yang membeku dalam ekspresi ketakutan ekstrim. Andini, seorang mahasiswi antropologi dari Jakarta, tiba di desa Karanganyar untuk meneliti tradisi lokal. Desa ini terpencil, dikelilingi hutan lebat, dan hanya dihuni oleh 50 kepala keluarga. Sejak awal, warga memperingatkannya, jangan mendekati sumur tua di ujung desa. Tempat itu dikutuk. Sumur itu berusia lebih dari 100 tahun. Dibangun di era kolonial. Airnya telah mengering, tetapi warga percaya roh Nyi Roro Kidul, atau sesuatu yang lebih jahat, bersemayam di sana. Andini mengabaikan peringatan itu. Ia penasaran dengan kisah Slamet Wijaya, yang disebut-sebut sebagai korban terakhir sumur itu. Malam pertama Andini di desa, ia mendengar suara tangisan perempuan dari arah sumur. Suara itu melengking, seolah berasal dari bawah tanah. Dengan nekat, ia mengambil senter dan menyelinap keluar kos-kosan. Saat sampai di sumur, angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun kering berputar membentuk lingkaran di sekelilingnya. Dari lubang sumur yang gelap, terdengar bisikan, "Bantu aku." Andini menyorotkan senter ke dalam, dan sesaat, ia melihat bayangan wanita berbaju putih melayang di kedalaman. Wajahnya pucat, mata menghitam, dan rambutnya menjuntai seperti akar. Ia lari ketakutan. Keesokan harinya, ia bertanya kepada Mbah Kromo, tetua desa. Sang tetua menolak bicara, tetapi istrinya, Embok Darmi, berbisik, "Itu arwah Sri Mulyani. Ia mati di sumur itu karena dikhianati suaminya. Sekarang, ia mencari pengganti." Andini mulai menyelidiki arsip desa. Ia menemukan catatan bahwa pada tahun 1920, seorang wanita bernama Sri Mulyani ditemukan tewas di sumur setelah dituduh berselingkuh oleh suaminya, Raden Sutanto. Sebelum meninggal, Sri bersumpah, "Aku akan kembali setiap malam Jumat Kliwon untuk mengambil nyawa lelaki yang tak setia." Malam Jumat Kliwon tiba. Andini nekat kembali ke sumur, kali ini dengan kamera. Saat jarum jam menunjukkan pukul 00, kabut tebal tiba-tiba menyelimuti area itu. Dari dalam sumur, terdengar suara gemeretak, seperti rantai ditarik. Perlahan, sosok wanita berbaju putih merayap keluar. Tangannya berdarah, dan di lehernya tergantung kalung rusak, peninggalan Raden Sutanto. Andini merekam semua ini, tetapi kamera tiba-tiba mati. Saat ia berbalik, wajah Sri Mulyani sudah berada di depan hidungnya. "Kau bukan dia," bisiknya, lalu menghilang. Sejak malam itu, Andini mulai dihantui mimpi buruk. Setiap kali tidur, ia melihat Sri Mulyani berdiri di ujung ranjang, menunjuk ke arah sumur. Lebih menyeramkan lagi, warga desa yang ia ajak bicara tentang sumur itu mulai mengalami nasib buruk. Pak Joko, penjaga malam, ditemukan tak sadar di dekat sumur dengan luka cakar di punggung. Siti, anak perempuan Embok Darmi, tiba-tiba kesurupan dan berteriak. Dia marah. "Kita harus mengembalikannya." Mbah Kromo akhirnya mengaku, desa ini telah melakukan ritual tutup sumur setiap 10 tahun untuk menenangkan arwah Sri Mulyani. Tapi sejak Slamet Wijaya membongkar sumur untuk mencari harta kolonial, kutukan itu kembali aktif.
Andini dan Mbah Kromo memutuskan untuk menyelami sumur. Di dasar yang berlumpur, mereka menemukan ruang bawah tanah tersembunyi. Di dalamnya, ada kerangka Sri Mulyani terbelenggu rantai, serta puluhan kerangka lain, korban kutukan sebelumnya. Di dinding, tergores tulisan darah, "Aku tidak bersalah." Tiba-tiba, rantai kerangka Sri bergerak sendiri. Suara tertawa histeris menggema. Mbah Kromo berteriak, "Lari! Dia mengira kau adalah Raden Sutanto." Di atas sumur, Andini terjebak dalam ilusi. Ia melihat Sri Mulyani mengulangi kematiannya, dicekik oleh suaminya, lalu dilempar ke sumur. Arwah itu berbisik, "Aku butuh kebenaran." Andini teringat kalung di leher Sri. Ia mengambil kalung rusak itu dari kerangka dan berteriak, "Raden Sutanto yang bersalah, bukan kamu." Seketika, kabut menghilang. Sri Mulyani tersenyum sedih, lalu tubuhnya perlahan menghancur. Sumur itu runtuh, mengubur rahasianya selamanya. Andini kembali ke Jakarta, tetapi ia masih mendengar suara tangisan di malam hari. Foto-foto yang ia ambil di sumur menunjukkan bayangan wanita berbaju putih di belakangnya. Desa Karanganyar kini sepi. Warga yang tersisa bersumpah, suatu hari, Sri akan kembali. Kutukan itu belum berakhir. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jangan lupa subscribe, follow The Hayat TV, share video ini agar semua tahu cerita ini.